Akhir-akhir ini pengusaha besar Huo Zhendong berhasil mengakuisisi perusahaan ternama Amerika. Kekayaannya tembus lebih dari 10 miliar. Berhasil menduduki puncak daftar Forbes, sukses membangun grup Huo jadi kerajaan bisnis. Pak Huo keluar tuh cepet. Pak Huo, Ketua Huo boleh tanya, untuk grup Huo ke depannya apa yang paling penting menurut Anda? Buat gue yang paling penting itu ulang tahun cucu gue. Ketua, ada masalah tuan kecilnya hilang. Apa? Cari dia sekarang juga buat gue. Siap. Si Culon kurir makanan. Mana bakpao gue? Nenek cantik, masih ada bakpao nggak? Nenek masih ada. Sini makan ini aja. Dek, kamu nyasar ya? Masih inget nggak nomor telepon keluarga kamu? Telepon gue nggak inget. Tapi gue inget plat mobil kakek gue 808. 888? Jangan-jangan kamu salah inget. Plat kayak gitu mahal banget harganya. Gini aja nenek anterin kamu ke kantor polisi gimana? Nanti di kantor polisi mereka bisa bantu cari keluarga kamu. Pakai helm dulu ya. Kita udah hubungi kakek anak ini, mereka sebentar lagi sampai, pesanan Anda sebentar lagi melewati waktu. Dek, nenek ada urusan harus pergi dulu ya. Kamu ikut sama ibu polisi ini. Dia bakal anterin kamu ke kakek kamu. Ngerti ya? Iya. Lain kali jangan suka kabur-kabur lagi ya. Makasih ya, Bu. Nenek cantik. Xiaobao. Kakek. Cepat lihat itu siapa? Kalian ngapain? Itu kakek kamu, Dek. Kamu butuh nenek nggak? Gue tahun ini 68. Pas banget lagi masa berbunga. Menurut gue sih udah layu, Dek. Pilih gue aja, gue masih muda. Pilih gue. Pilih gue ya, Dek. Udah nggak ada kesempatan buat kalian. Gue udah nemuin nenek buat kakek gue. Udah ketemu neneknya. Mak masuk udah makan belum? Udah makan belum? Udah, ada anjing kecil juga. Laki anjing. Sini Laki, makan bakpao sini cepat. Jangan dimakan, Nak. Anak gue bukan buat kamu sentuh. Cepat kasih lihat ke Mama. Kamu makan sesuatu yang nggak bersih nggak? Cingkin, kok kamu bisa-bisanya demi anjing dorong mama gua? Kamu masih tega nanya gitu? Mama lo ngasih barang-barang bekas nggak jelas buat Laki anak gue makan. Kalau tadi gue nggak cegah, dia beneran makan, bisa sakit. Lo bisa ganti rugi nggak? Tadi juga Laki yang gonggongin dia dulu kan? Kenapa lu nggak ngomongin Laki aja? Laki gonggongin Mama lo, itu tandanya dia pinter. Dia tahu bedain mana keluarga, mana orang luar. Lu... Udah, nggak masalah kok. Cinkin baik sama anjing, itu tandanya hatinya baik juga. Ini salah Mama, datangnya terlalu tiba-tiba. Aduh, sekarang anjing kecil aja harganya mahal banget. Matras segede ini pasti empuk banget. Ngomong apa sih? Itu kan buat lo tidur. Hah? Cingkin, rumah kita kan masih ada kamar lagi kan? Gue inget ada kamar tamu. Kita bertiga aja udah penuh. Mana ada kamar buat Mama lo? Iya, kamar tamu itu gue udah panggil tukang renovasi. Habis 10 juta buat benerin semua. Isinya semua perabotan yang gue beliin buat Laki kesayangan gue. Cingkin, Laki itu cuman anjing loh. Maksud lo apa? Maksud lo mau suruh Laki anak gue kasih kamar itu buat Mama lo tinggal? Gue kasih tahu ya, Laki gue itu anjing kelas kompetisi. Gue sengaja keluarin 2 juta buat minta orang bawa dari Prancis. Mama lo yang dari kampung itu, kalau dijual timbang kilo, harganya nggak nyampe segitu. Suruh anak gue kasih kamar buat Mama lo tinggal. Emang dia pantas? Nggak bisa ngomong gitu dong. Mama gua udah jual rumahnya sendiri buat bantuin gua beli rumah ini. Lagian nanti dia juga bisa bantu jagain anak kita. Itu karena keluarga lo miskin. Lagian, siapa bilang Mama lo bakal jagain anak kita? Bokap gue, dia tuh manajer hotel grup Huo. Gaji setahun aja ratusan juta. Mau cari babysitter kayak gimana juga bisa. Mama lo yang dari kampung itu, suruh dia jagain Laki di rumah kita, gue aja jijik. Cingkin, kok lu ngomongnya jahat banget sih? Sekarang lo bilang gue jahat ya? Oke, Mama lo gak mau tidur di matras kan? Hari ini, Mama lo keluar dari rumah gue, atau kalian berdua sekalian keluar di sini. Jangan dong. Lo gak mau milih kan? Gue pilihkan aja buat lo.
Mama nginep dulu di hotel seberang komplek 2 hari. Nanti kalau dia udah nggak marah, gue jemput Mama pulang. Siapa? Ayo, Ma, kita pergi. Gua? Ayo, Ma, ayo. Mulai hari ini lu juga udah punya rumah. Tapi rumah gue sebenarnya di mana? Halo. Nenek Cana, gue minta nomor HP lo dari om polisi. Kakek gue mau kenalan sama lo. Mau dijodohin? Kencan buta. Gua nggak mau ah. Siapa suruh lu sembarangan cariin gua pasangan kencan buta? Bukannya lo bilang gue mau hadiah ulang tahun apa aja, boleh kan? Kalau gitu gue maunya nenek. Lo nggak boleh plan-plan gitu dong. Pokoknya gua nggak mau. Enggak, lo harus ikut. Kalau enggak, gue mogok makan. Hei lo. Lihat deh, papa sama mama lu udah dateng tuh. Kalau lu masih mogok makan, lihat aja gimana mereka bakal ngadepin lu. Pak, lu lihat deh anak lu maksa gua buat kencan buta. Coba deh kalian pikirin gimana baiknya. Lu kira anak kecil mogok makan kakek bakal langsung nurut gitu aja? Bener-bener deh. Terus gimana dong? Kita bertiga mogok makan bareng aja. Kalian... Pak, lo udah cerai 20 tahun lebih. Udah waktunya dong mulai lagi. Pohon besi aja bisa berbunga kok. Om Zhang sebelah aja udah nikah 3 kali. Masa lu masih sendiri aja? Kalau sampai kedengeran orang, malu dong. Iya banget. Orang itu malah nemuin cucu lo. Terus dikasih makan sampai kenyang. Dibawa ke kantor polisi. Orangnya kelihatan banget cocok jadi nyokap gua. Kalau lu nggak seriusin, nggak masuk akal deh. Bener tuh. Oke. 1-2 orang pada maksa gua kencan buta. Ya udah, gua pengen lihat aja emang beneran sebagus yang kalian bilang apa enggak. Bener-bener deh. Nanti kalau lo malu sendiri, jangan salahin gue. Makanan di sini kok mahal banget ya? Orang-orang di sini juga pada kencan buta. Gue jujur aja deh, nama gue Ho Jendong. Kerja jadi satpam parkiran. Biasanya sebulan juga cuma dapat 3 juta doang. Asalnya dari kampung. Lu dari kampung ya? Cucu gue belum cerita ke lu ya? Gak punya duit, ngapain juga lu ikut acara kenalan gitu? Orang kayak gini tuh. Nenek cantik kok udah pergi sih? Lu lihat sendiri kan, nenek-nenek yang lu cari itu. Semuanya cuma ngincer duit kakek gue aja. Ayo, kita pergi. Nenek cantik. Gimana? Acting gue tadi oke nggak? Restoran yang kalian pilih tadi mahal banget. Gue tadi sempat lihat, satu porsi daging tumis aja 180.000. Kita juga bukan orang tajir, nggak bisa buang-buang duit gitu. Bener nggak? Tadi lu lagi acting ya? Kalau nggak gitu gimana kita bisa keluar? Kerja banting tulang cari duit itu nggak gampang tahu. Gue tahu satu tempat bersih, enak, dan harganya juga murah. Kita ke sana aja gimana? Ayo. Yuk berangkat. Sebenarnya kondisi gue juga biasa aja. Sehari-hari gue cuma nganterin makanan. Makanya gue paling tahu deh mana tempat makan yang bersih dan enak. Umur gue juga udah segini. Gue nggak ngarepin jadi orang kaya raya. Gue cuma pengen nemuin pasangan yang cocok buat nikah. Biar bisa saling jagain. Jadi hari ini mau ajak kita makan apa nih? Itu tuh, tempat itu enak banget pokoknya. Ayo kita berangkat. Hari ini kita makan seblak aja ya. Campur daging sama sayur, sehat dan enak. Nenek cantik seblak itu apa sih? Anak lo belum pernah makan seblak ya? Oh, keluarga lu susah ya? Belum pernah ajak anak makan di luar. Lihat tuh, seberat apapun hidup jangan sampai anak lo ikut susah. Iya ya. Hari ini nenek traktir lo makan sampai puas gimana? Makanan buat anak kecil tuh harus dipotong kecil-kecil biar nggak keselek. Bener nggak? Kok lo nggak makan sih? Perut gue lagi nggak enak. Sakit maag ya? Nenek cantik. Orang tua kalau cari jodoh paling pantang ngomong soal penyakit.
Aduh, siapa sih yang mau ngurusin kakek-kakek sakit? Aduh. Makan ini. Yuk, bubur ini gue tambahin banyak bahan yang bagus buat lambung. Dimasak sampai benar-benar lembut. Kita udah tua, kan harus lebih baik sama diri sendiri. Iya, ya, ya. Lo lagi mikirin apa sih? Minum dong. Enak enggak? Kita nikah aja yuk. Kalian udah nikah, nanti inget ya, jalani hidup baik-baik. Ini. Lu lihat surat nikah juga udah diambil. Gua belum nanya, keluarga lu ada berapa orang sih? Keluarga gue ada 5 orang, mantan suami gue udah meninggal. Sekarang tinggal gue sama anak gue, sama menantu gue. Jadi 5 orang kok masih kurang 1 orang ya? Masih ada anak sulung. Waktu kecil. Hilang, nggak ketemu. Bu Jen, Jarwi pagi-pagi gini mau kemana? Adik gue lagi sakit, mama udah jagain adik semalaman. Gue pengen mama istirahat sehari. Mau ke sungai buat cuci baju, Bu Jen, gue duluan ya. Anak baik banget sih. Mama gue nggak enak badan. Si Cunlan muda. Nggak apa-apa kok, tidur sebentar pasti sembuh. Culan kawat Jarwi jatuh ke sungai. Cepat. Lihat tuh, orangnya udah nggak kelihatan. Iya, kasihan banget anak itu. Jarwi, Culan, lu nggak boleh turun, arusnya deras banget. Itu anak gue. Itu anak yang gue kandung 10 bulan. Gimana gue bisa nggak peduli? Gimana gue bisa nggak nolong dia? Culan, Lepasin gue. Jarwi udah ke bawah arus, kalau lo loncat juga cuma buang nyawa percuma. Enggak, Jarwi nungguin gue. Gue dengar dia bilang, Mama, gue kedinginan. Gue harus turun nolong dia. Si Culan sadar dong, Jarwi udah meninggal. Lo masih punya 1 anak lagi, Jabao kan? Dia masih kecil banget. Masa lo mau bikin dia kehilangan ibu juga? Gimana nanti hidupnya? Anak sebaik itu Tuhan pasti nggak tega ambil dia. Siapa tahu ada orang baik yang ngadopsi dia. Nanti gua bantuin lu cari barang-barang. Ya, oke. Nenek, jangan sedih ya. Kakek gue udah nikah sama lo, bapak gue jadi anak lo. Lo nambah anak lagi kan? Gue juga nambah cucu. Gue ini orang yang beruntung. Oh ya, lo belum cerita soal keluarga lo. Oh ya. Lihat nih, ini cucu gua yang suka bikin ulah. Ini menantu gua, ini anak gua. Ini anak lo? Iya dong. Kok mukanya kayaknya familiar banget ya? Cowok-cowok ganteng itu mirip-mirip ya. Nenek cantik, lo tinggal di mana? Gue tinggal di penginapan kecil. Apa? Bukannya lu masih punya 1 anak laki-laki lagi? Dia. Gini aja deh, lu siap-siap beresin barang-barang, tinggal barang gue aja. Ayo, Xiaobao. Mak, tunggu di sini sebentar ya. Gua mau ambil foto keluarga buat lo. Aduh, baik banget sih. Sini lagi. Ibu mertua juga di sini ya? Sini. Bukannya lo udah pergi, kok balik lagi? Oh, gue cuma mau ambil beberapa barang. Ambil barang? Di rumah gue emang ada barang apa yang bisa lo ambil? Oh, jangan-jangan lo mau pura-pura ambil barang terus nyolong barang rumah gue buat dijual ya? Enggak. Bukan kok. Gue udah nikah. Gue kesini mau ambil foto keluarga. Gue beneran gak ambil apa-apa. Gue gak percaya deh. Kin, nyokap gua beneran cuma mau ambil foto keluarga. Lo udah nikah ya? Wah, beneran bagus banget tuh. Berarti sekarang gue gak perlu khawatir lagi. Lo masih numpang makan minum di rumah kita, bahkan numpang tinggal juga. Ini bingkai foto kan punya keluarga kita. Ambil sendiri aja. Bingkai fotonya gak boleh lo bawa, ini punya keluarga kita.
Kinkin, kok lu ngomong gitu sih? Sini laki. Ma, kok lu tiba-tiba nikah? Nikah sama siapa sih? Nyokap lu tiap hari kerja nganterin makanan. Siapa juga yang mau sama dia? Nggak usah mikir juga udah tahu, pasti juga sama orang-orang kelas bawah. Nyokap lu tuh bener-bener bikin malu lu deh. Sekarang lu makin numpang sama keluarga kita aja. Zhao Kinkin, lu bisa nggak sih diam sebentar? Wang Jabau, lu kok berani ngomong segede itu sama Kinkin gue? Dulu kalau bukan karena lu kelihatan polos, gue mana mau nikahin anak gue sama lo. Sekarang lu masih kerja di perusahaan suami gue lo. Kinkin tinggal telepon sekali, detik itu juga lu bisa langsung dipecat. Emang lu anjing bener. Udah. Jabau. Hidup lo yang bener ya. Mama pergi sekarang. Mama tahu nggak latar belakang dia gimana? Jangan sampai ketipu, Ma. Gue percaya sama dia. Dia orang baik kok. Ma, tapi... Jerry, kalau lu masih di sini, lu bakal bangga nggak sama mama? Mama pengen tahu lu bakal seneng nggak? Jangan ngomong gitu dong. Cucu gue emang seleranya oke. Ya iyalah. Kalian lagi pada ngapain sih? Pak, ini hadiah pertemuan dari gua buat tante baru. Kalung dan liontin babi emas sama labu emas, harganya ratusan juta. Cowok kok nggak bisa ngasih hadiah yang bener? Hadiah lu itu mana ada yang bisa dipakai keluar? Pak, ini gue sengaja lelang dapetin yang harganya miliaran. Kalung mutiara merah muda alami dan anting mutiara. Tante pasti suka. Kalau gitu gua kasih 5 toko emas. Tante mau apa aja tinggal pilih. Ini sih udah pasti ngalahin lo kan? Pak, lihat dong. Pak, yang ini cocok banget buat tante. Aduh, kalung gue ini bener-bener pas sama gaya tante. Tapi yang gua kasih lebih mahal, Pak. Santai aja, ini urusan gampang. Lu tahu nggak yang gue kasih ini cocok banget buat tante? Punya gue malah lebih pas. Tante kan orangnya lembut banget. Sekarang aja dia kira gue orang miskin. Siapa sih sekarang yang lihat mahal apa enggak? Orang miskin. Mulut cowok itu suka bohong banget. Pakai bohong ke orang bilang dia tuh satpam jaga mobil. Aduh, Pak kok bisa sih, Pak? Yang paling penting dalam pernikahan tuh kejujuran loh. Iya, Pak. Kalau Bapak bohong gitu ke orang, Bapak itu nggak etis banget loh. Waktu itu gue cuma mau ngetes dia aja kok. Nggak nyangka, dia ternyata beneran tipe yang mau hidup sederhana. Pak, buru-buru deh telepon tante baru gua sekarang. Masih sempet kok jelasin semuanya sekarang. Iya. Telepon aja sekarang, Pak. Halo. Cuman tadi gue belum sempat jelasin soal syarat gue itu. Syarat-syarat itu nggak penting kok. Yang paling penting tuh orangnya baik. Jujur asal lu nggak bohong sama gue aja. Oh, sebenarnya gue... Ada apa sih? Sebenarnya gue mau bilang, soal alamat rumah gue itu, rumah gue nggak gede, jangan ilfil ya. Kalau nggak ada apa-apa, gue tutup dulu ya. Yang nyuruh gue nelpon tuh kalian, tapi yang nggak ngasih gue ngomong juga kalian. Kalian tuh sebenarnya maunya apa sih? Tadi kan udah dibilang paling nggak suka dibohongin. Lo hati-hati ntar surat nikah jadi surat cerai. Dia nggak ngomong separah itu juga sih. Pak, Bapak nggak ngerti cewek. Cewek tuh mulutnya bilang asal nggak bohong. Tapi maksud sebenarnya tuh... Wah. Kalau lu berani bohong sama gue bakal ngamuk habis-habisan. Aduh, oke, nggak bilang. Nggak boleh ngomong. Pokoknya nggak boleh cerita kado-kado ini. Nanti tunggu ada kesempatan buat dikasih ke nenek cantik gue. Cua. Tapi urusan ini harus disimpan rapat-rapat. Kalau sampai ketahuan tante baru pasti. Nggak bakal lah, tenang aja, nggak bakal ketahuan kok. Ini kayaknya restoran kecil. Yang gue pesen itu deh murah, tapi enak. Ayam lada mereka enak banget loh. Permisi pesanan makanan Anda. Kok lu di sini sih?
Ini Bukannya itu anak lo, sama menantu lo juga. Kok mereka semua di sini sih? Ini villa mahal banget loh. Tadi pas gue masuk, satpam bilang, di sini 1 meter aja 10 juta. Totalnya lebih dari 100 miliar loh. Kalian sekeluarga, kok bisa semua di sini sih? soalnya Itu karena mereka semua kerja di sini. iya benar. Ayo kenalin dulu ke tante pekerjaan kalian masing-masing. Dia itu koki di sini. Gua itu asisten rumah tangga di sini. Dia itu asisten rumah tangga di sini. Gua itu koki di sini. Sebenarnya siapa sih asisten rumah tangga? Siapa yang jadi koki? Sebenarnya gua... Gue yang jadi asisten rumah tangga. Tapi masakan gue lebih enak dari dia. Suami gue yang jadi koki. Iya. Gua masak makanan rumahan. Biar gue kenalin secara resmi. Ini anak gue, dia koki di sini. Menantu gue, dia asisten rumah tangga di sini. Gue itu satpam di sini. Gue cuma main ke sini. Nggak nyangka bisa ketemu kalian di sini. Gue nggak bawa oleh-oleh buat kalian. Bawa oleh-oleh apa? Lihat aja, kita semua cuma kerja di sini. Lu nggak jijik sama kita kan? Tentu aja enggak lah. Bukannya ini udah bagus. Keluarga asal kompak dan rajin, kerja bareng-bareng, hidup pasti makin baik. Nanti cucu kita mau apa tinggal beli. Tante bener banget. Buang tolong bikinin teh. Iya bentar. Sekarang lu jadi buang. Ini istri kita. Halo, Bu. Bu, Ibu baik banget. Biar gue aja. Tante silakan minum teh. Iya. Di meja banyak banget emas ya. Ini. Aduh, ini punya majikan kami. Majikan kami orangnya agak suka pamer. Katanya emas ini harus dipajang di luar. Kalau punya duit harus kelihatan sama orang. Iya, Tante Lan, gelang ini anggap aja sebagai hadiah pertemuan dari kami buat Tante. Ini dari keluarga majikan kan? Aku nggak bisa terima ini. Nggak apa-apa kok, bokap gue dari muda udah kerja di sini. Iya, bener. Dari dulu udah jadi bagian keluarga ini. Gelangnya itu dari nyonya kami yang ngasih. Bener kan, nyonya? Iya, bener banget. Santai aja, nggak usah sungkan. Tante Lan, sekarang Tante nikah sama bokap gue. Berarti kita udah jadi satu keluarga. Tante terima aja ya. Tante Lan, terima aja ya. Mama, selamat ulang tahun. Ini aku sengaja belajar bikin dari Tante Chen sebelah rumah. Mama terima aja ya. Jarui. Aduh, kenapa panas nggak cepetan lap buruan? Aduh. Untuk ini, kok bisa rusak sih? Ini satu-satunya foto gue bareng anak sulung gue. Tante Lan, jangan khawatir dulu. Gua bantu perbaiki ya. Bisa bagus nggak nanti? Nenek, lu tenang aja sama kerjaan bokap gue. Junlan, barang-barang lu udah beres belum? Gue antar lu ke rumah kita ya. Gue juga mau ikut. Yuk, berangkat. Sampai. Tua, rumahnya gede banget ya. Pasti mahal nih. Bukannya lo kerja jadi satpam? Gimana bisa beli rumah semahal ini? Ini rumahnya bos gue dulu. Sekarang nggak ada yang tinggal di sini. Butuh orang buat jagain. Setiap bulan kita malah dikasih 300.000. Serius? Bisa dipercaya sama bos gitu? Lo pasti orang yang tulus banget. Iya. Coba lapar nggak? Nenek bikinin makanan enak ya. Cobain masakan nenek, mau nggak? Gua ke dapur dulu ya. Oke. Gua coba dulu semangkuk ya. Nih, hati-hati panas. Ayo. Nenek, ini sup terenak yang pernah gue minum. Coba kita pinter banget ngomongnya. Tua, lu juga cobain cepetan. Mah, coba lihat deh. Dari beberapa ruang ini, mana yang cocok buat acara ulang tahun? Menurut gue yang ini bagus. Ya,
Iya, Bang. Halo. Gue liat Kinkin masih sayang sama lu. Dia lagi diskusi sama mertua buat tentuin tempat acara ulang tahun lu besok. Menantu gue mau bikinin acara ulang tahun buat gue. Makanya besok lu harus datang ya. Kayaknya dia mau pakai kesempatan ini buat minta maaf sama lu. Ya, gue pasti datang, pasti datang. Ayo makan yuk. Minggu. Kalian kok datangnya pagi banget sih? Tante Lan, gue denger dari bokap gue. Katanya hari ini tante mau ke pesta ulang tahun. Jadi gue sengaja siapin beberapa set baju buat tante. Cepet coba deh. Banyak banget ya. Ayo. Udah berapa lama nih? Kok belum keluar juga sih? Kira-kira seleranya oke nggak ya? Gimana? Ini pasti buku dongeng gue. Belum nutup rapat, jadi putrinya kabur keluar. Ini kan kakek gue, beruntung banget ya. Gue denger katanya besan gue itu manajer hotel di bawah grup Huo. Kalau gue pakai baju kayak gini kayaknya nggak malu-maluin banget kan? Mana mungkin malu-maluin tante secantik ini. Masuk ballroom pasti jadi pusat perhatian. Tante Lan, tante nggak dandan aja udah cantik alami. Kalau dandan jadi kayak bidadari turun dari langit. Ini bajunya berapa sih? 40 juta loh. Bukannya kalian kerja jadi asisten rumah tangga sama Koki ya? Kok bisa beli baju semahal ini sih? Mending cepet balikin aja deh. Tante Lan, baju ini sama kalung ini semuanya dikasih sama majikan kita buat tante. Iya, mereka tuh bener-bener berterima kasih sama tante sampai bokap gue yang biasanya cuek aja jadi perhatian. Tapi kalau ambil barang dari majikan sebanyak ini nggak apa-apa kan ya? Udah, ambil aja. Kalau nggak enak, nanti si Obau dikirim ke rumah mereka. Jadi generasi keempat asisten rumah tangga. Iya, Neh. Lagi pula, gue lihat kalung ini cakep banget. Dulu gue sempat ribut sama menantu gue. Kalau dipikir-pikir kayaknya gue yang terlalu emosi. Boleh nggak ya kalung ini gue kasih ke dia? Barangnya udah jadi milik tante. Tante mau diapain juga boleh. Kalau gitu nanti gue bungkus aja. Tante Lan, biar gue ajak tante lihat-lihat. Siapa tahu masih ada yang perlu dibenerin. Ayo. Tadi dia bilang besarnya itu manajer hotel di bawah grup kita ya? Nah, hotel itu butuh wakil direktur nggak sih? Kayaknya sih iya. Gini aja, suruh besan dia kerja di situ. Jadi wakil direktur aja. Anggap aja ini hadiah pertemuan dari kita buat besan. Siapa? Iya juga sih. Apa sih? Apa? Bapak maksudnya mau naikin jabatan saya jadi wakil direktur hotel kita dengan gaji tahunan 1 miliar? Nggak nyangka banget. Pak Huo, ketua dewan direksi, ternyata segitu percayanya sama saya. Wah, luar biasa. Bagus, bagus. Pak, kenapa? Barusan manajer utama hotel kita, Pak Wang, telepon saya. Katanya Pak Huo, ketua dewan direksi, mau tunjuk saya jadi wakil direktur hotel. Mulai sekarang saya, Zhou Fuhai, adalah wakil direktur hotel yang cuma di bawah 1 orang dan di atas ribuan orang. Selamat ya Pak Zhao. Semua ini karena anak saya laki memang hoki. Ulang tahun malah dapat hadiah segede ini. Waktu baru lahir aja gue udah ngerasa kamu bawa hoki buat gue. Ini benar-benar kabar yang luar biasa. Kok tiba-tiba Pak Huo naikin jabatan Bapak sih? Jelas karena kemampuan kerja Bapak luar biasa. Sampai Pak Huo jadi perhatian. Wang Jiabao, lo lagi ngeremehin kemampuan kerja Bapak gue ya? Bukan gitu maksud gua. Gua ke depan bentar jemput nyokap gua. Kalau dia tahu bapak kita naik jabatan, dia pasti seneng banget. Hari spesial gini, kenapa dia harus datang sih? Hari sepenting ini masa bisa nggak ada nyokap gua? Emang ada hubungannya sama dia? Jangan-jangan lo pesan makanan online terus suruh dia antar ke sini? Ini kan hotel bintang 5, nyokap lo tiap hari pakai seragam ojek online yang kotor dan bau itu, gue yakin masuk aja susah. Maaf ya, gue telat.
Bener-bener berkelas banget. Wah, cantik banget. Iya, itu istrinya siapa ya? Cantik banget sih. Lihat deh, itu siapa ya? Nggak tahu juga. Mama. Mertua laki-lki, mertua perempuan. Lu pakai baju kayak gini ngapain sih? Oh, kalian kan ngerayain ulang tahun gue. Masa gue nggak bisa jaga nama baik kalian? Ngerayain ulang tahun buat lu. Hahaha, lu juga ngerasa pantas? Hari ini kan bukan ulang tahun orang tua lo. Pesta ulang tahun ini bukan buat mama gua kok. Terus buat siapa dong? Jelas buat anak kesayangan gue, Laki. Laki tahun ini udah 6 tahun, kalau dihitung umur manusia udah 42 tahun. Cinkin, hari ini juga ulang tahun mama gua. Kenapa lu malah milih rayain ulang tahun anjing tapi nggak rayain ulang tahun mama gua? Coba lu pikir baik-baik. Laki itu keluarga gue, sedangkan mama lo, dia cuma orang luar. Lu kan udah nikah sama gua, masa bisa bilang mama gua orang luar? Bang Jabal, dulu gue nikahin anak gue sama lo karena lo polos, nurut, bisa jaga dia. Sekarang kok ngomong ke anak gue kayak gitu? Udah deh, nggak apa-apa. Rayain ulang tahun anjing juga boleh. Oh ya, Kin. Ini hadiah dari gue buat lo. Kalian suami istri jalani hidup baik-baik aja. Ulang tahun mama. Gak penting. Ini buat lo. Lu tiap hari nganterin makanan masih bisa beli perhiasan kayak gini? Jangan-jangan ini palsu ya? Ini pasti bukan palsu. Ini dikasih sama majikan suami gua. Majikan mereka nggak pernah pakai barang palsu. Suami lo yang kerja jadi satpam itu kan? Kalung berlian kayak gini harganya puluhan juta. Dia cuma satpam, kenapa majikannya mau kasih barang asli semahal itu? Kayaknya dikasih barang palsu buat nipu dia, terus dibawa ke gue. Cucu gue nggak bakal pakai barang palsu kayak gini. Cinkin, buang aja. Direktur utama. Baru aja gua cek. Menantu perempuan sama keluarga besar nggak baik sama nyonya. Dulu mereka bahkan pernah ngusir nyonya dari rumah. Apa? Pantas saja waktu itu dia bilang ke gua kalau dia tinggal di penginapan kecil. Tapi kalau mereka nggak baik sama dia, kenapa malah mau bikin pesta ulang tahun buat dia? Aduh kakek, jangan-jangan nenek malah dibully sama mereka. Mending kita cepat ke sana yuk. Shaoli, cepat cari tahu mereka ngerayain ulang tahun di hotel mana. Langsung siapin mobil, antar kita ke sana. Halo, Pak. Gua takut tantelan kenapa-kenapa. Nanti gua kirim alamatnya ke kalian. Kita ketemuan di sana ya. Oke, Pak. Yuk, jalan. Ini mahal banget loh. Jangan digigit, jangan digigit. Kok lo bisa dorong laki gue sih? Cinkin, kok lu bisa dorong mama gua? Itu juga mama lo yang duluan nyentuh laki gue. Kalau enggak, lo pikir gue mau nyentuh mama lo? Gue malah takut laki ketularan kumat dari badan mama lo. Itu juga laki yang duluan gigit mama gua. Lihat tuh, sampai berdarah. Emang ada yang lihat laki gigit? Lo punya bukti nggak? Ada nggak di antara kalian yang lihat laki gue gigit orang? Nggak ada, nggak lihat. Ini mah fitnah aja. Wang Jiabao. Nggak ada yang lihat laki gue gigit orang, tapi semua orang tadi lihat mama lo ngebully laki gue. Hari ini kalau mama lo nggak minta maaf ke anak gue laki, nggak ada yang boleh keluar dari sini. Sini orang. Gue nggak salah apa-apa. Gue nggak bakal minta maaf ke dia. Bokap gue sekarang wakil GM hotel. Sedangkan anak lo cuma karyawan kecil di bawah bokap gue. Mau ngusir dia, tinggal ngomong aja, langsung beres. Lo yakin nggak mau minta maaf sama gue? Ketua Dewan Direksi, Manajer Umum, Ibu Manajer Umum. Kenapa kalian semua pada datang ke sini? Keluarga Zhao Fuhai ada di mana? Dia lagi di luar, lagi bikin pesta ulang tahun buat anjing. Apa? Lo yakin nggak mau minta maaf sama gue? Atau Siapa? Lu mau nyuruh mama lu buat minta maaf ke anjing itu?
Manusia nggak usah ribut sama anjing. Masa lu beneran mau bikin gua kehilangan kerjaan? Wang Jiabao, lo kan lulusan universitas ternama juga. Lo bisa nggak sih punya sedikit harga diri? Gue juga pengen punya harga diri, Ma. Tapi lu nggak pernah kasih gua keberanian itu. Sekarang lu lagi nyalahin mama gitu. Maaf. Tapi tolong jangan bikin gua serba salah. Gue minta maaf. Tunggu sebentar. Gue pernah bilang lu boleh minta maaf sambil berdiri, lu harus berlutut dulu minta maaf ke anak gue, baru kelihatan tulus. Bener nggak? Disuruh berlutut ke anjing? Ini udah keterlaluan deh. Keterlaluan banget. Si Chunlan, orang itu harus tahu diri. Kalau udah salah, ya harus minta maaf kan? Gue salah apa emangnya? Udah, jangan banyak omong sama dia. Satpam! Paksa dia berlutut ke gua. Lepasin gue! Lepasin gue! Cuman gara-gara anjing, nggak perlu sampai nyuruh mama gua berlutut minta maaf kan? Ya Bau, emangnya lu punya hak buat nyala omongan gue? Lu cuma menantu numpang, berani-beraninya lu ngelawan keputusan gue. Lepasin! Kenapa lu berani mukul anak gue? Lu juga pantas kayak gitu ngomong gue. Kalian ngapain bengong aja? Cepetan suruh dia berlutut ke gue. Lepasin gue! Lepasin gue! Mau minta maaf nggak? Gue nggak salah apa-apa. Gue nggak mau minta maaf. Nggak mau minta maaf ya? Buka paksa mulutnya. Lu mau ngapain lepasin mama gua? Lu mau ngapain? Kalau lu nggak mau minta maaf, berarti mulut lu udah nggak ada gunanya. Lepasin dia, Mak. Tolong jangan gitu, jangan. Mak. Berani-beraninya lu bikin ribut di tempat gua Zhao Puhai harus kasih pelajaran ke lu. Biar lu ngerasain panasnya. Mak. Mak. Gua mau lihat siapa yang berani sentuh dia. Gua mau lihat siapa di antara lu yang berani nyakitin dia. Ini siapa sih? Penjaganya apa ya? Lu pada siapa sih? Urusan keluarga kita emangnya ada hubungannya sama lu? Lu nggak apa-apa kan, Tante Lan? Nenek nggak apa-apa kan? Orang ini kayaknya keluarga miskin yang dia nikahin itu ya. Yang tua katanya kerja jadi satpam, yang muda katanya jadi asisten rumah tangga atau tukang masak gitu. Gayanya gede banget, gue kira orang penting banget. Ternyata semuanya cuma kerja buat orang lain jadi babu. Kita semua kerja cari duit sendiri, nggak nyolong atau ngerampok. Kenapa harus dihina kayak gini? Buka mata lebar-lebar deh, lihat betapa jauhnya jarak kita. Suami gue sebentar lagi jadi wakil direktur hotel di bawah grup Kuo. Gajinya aja bisa sampai 1 miliar setahun. Tapi kalian semua cuma sampah kelas bawah masyarakat. Barang yang kalian kasih, harganya bahkan nggak sebanding sama anjing peliharaan kita. Emang benar barang jelek kumpul sama orang jelek. Satu keluarga miskin. Orang kayak lu pantas aja ngebela mereka. Tutup mulut lo. Lu berani mukul gue? Lu tahu nggak gue ini siapa? Aduh. Gue nggak peduli lu siapa. Yang gue tahu lu nggak setia, nggak adil, nggak hormat sama orang tua. Orang kayak lu emang pantas dipukul. Lu berani mukul anak gue? Lu tahu nggak? Lu lagi berdiri di hotel milik grup Huo. Suami gue sebentar lagi jadi wakil direktur hotel ini. Sekarang juga lu harus langsung berlutut sujud minta maaf ke anak gue. Kalau nggak, jangan salahin gue kalau gue kejam. Mau gue minta maaf? Lo pikir lo layak? Emang bener sama aja kayak mertua miskin lu nggak tahu diri. Hari ini gue nggak bakal berhenti mukul lu sampai lu minta maaf. Cuma lu doang berani nyakitin istri gua. Pergi. Nggak apa-apa kan? Anak kecil, lu dengerin baik-baik. Tempat lu berdiri sekarang ini hotel milik grup gua. Tempat ini wilayah gua. Kalau gua mau lu cabut dari kota Haicheng itu gampang banget. Lu cuman wakil GM hotel. Berani-beraninya nyuruh kita keluar dari Haicheng.
Lu meremehkan banget posisi wakil GM itu. Gue ini wakil GM yang dipilih langsung sama ketua grup Huo. Grup Huo pasti lu udah pernah dengar kan? Itu grup paling top di seluruh kota Haicheng. Asetnya sampai triliunan. Wakil GM yang keren banget ya. Kenapa lu nggak mikir kenapa yang dipilih jadi wakil GM hotel bukan orang lain? Malah lu. Masih perlu dipikir? Jelas karena kemampuan gue di atas rata-rata, makanya ketua grup Huo suka banget sama gue. Satpam bau kayak lu ngerti apa sih? Wakil GM hotel milik grup Huo itu cuma posisi kecil buat suami gue belajar kerja. Tak lama lagi dia bakal duduk di jajaran direksi grup Huo, diskusi langsung sama ketua grup Huo tentang masa depan grup Huo. Jadi orang paling berpengaruh di kota Haicheng punya kekuasaan yang nggak ada lawan. Oh, gua nggak tahu kemampuan lu sehebat apa, tapi yang gua tahu, masa depan kayak gitu nggak bakal ada buat kalian. Lu cuma satpam bau di parkiran, emangnya lu siapa sih? Hati-hati ya, sekali gua ngomong, gua bisa bikin kalian keluar dari segi merangkak. Oh, gua keluar merangkak. Gua rasa kalian belum pantas buat itu deh. Gua nggak pantas. Lu tahu nggak atasan gua siapa? Atasan gua itu Pak Wang. Dia tuh sekarang jadi orang nomor 1 di hotel milik grup Huo. Sekarang dia lagi ada di hotel. Gua telepon dia sekarang juga. Kalian udah ganggu dia, siap-siap aja diusir dari kota Haicheng. Huo tua jangan sampai gara-gara gua, kalian semua jadi kena masalah ya. Cuman tenang aja. Biarin aja mereka nelpon. Pak Wang di sini ada beberapa orang. Nggak tahu diri banget ngomong seenaknya. Nantangin otoritas Anda. Oke. Pak Wang, sebentar lagi sampai. Sebelum Pak Wang datang, kalian semua mending sujud minta maaf sekarang. Biar gue masih kasih harga diri. Kalau enggak, keluarga kalian siap-siap aja nganggur tidur di pinggir jalan. Huo tua, gimana kalau kita minta maaf aja ya? Masa gara-gara gua, kerjaan semua orang di keluarga jadi hilang? Jangan takut Junlan, emangnya dia bisa bikin gua nganggur. Dia belum selevel itu kok. Hari ini gua mau lihat siapa yang beneran bakal nganggur. Lo masih aja sombong banget sekarang. Orang nggak tahu mikirnya lo itu ketua grup Huo. Oke deh. Kalau hari ini Pak Wang gara-gara lu bikin gua nganggur, gua Zhao-Puhai mulai hari ini gua ikut nama lu, Pak Wang datang. Pak Wang udah datang, lihat tuh. Keluarga ini abis deh. Pak Wang, mereka nih para kere bikin ribut di sini, berani-berani yang ngeraguin keputusan ketua Huo. Gue lagi siap-siap ngusir mereka keluar. Wah, gue pengen lihat siapa yang berani kurang ajar sama ketua di tempat gue sendiri. Ketua Huo, lo lihat kan, dengan reputasi gue, orang kepercayaan ketua dewan direksi juga datang buat backup gue. Sekarang lu semua tahu, gue tuh orang yang nggak bisa lo remehin. Gimana lu tahu yang dibantu itu bukan gua? Lu tuh satpam nggak berguna, jangan-jangan udah gila tuh. Cuma modal lu doang, emang layak Wang Jiabao datang langsung. Bego. Lu bilang dia nggak berguna, terus gua apa dong? Wang Jiabao, bapak jangan buru-buru, gua malah mau bantu bapak usir dia. Lu bantu gua apaan? Aduh, Pak. Mau bantu gua mati apa gimana? Lu tahu nggak ini tuh? Manajer Wang Jiabao. Manajer Wang Jiabao. Kalau lain kali gue masih lihat di hotel lo ada pegawai kayak mereka yang lebih hargain anjing daripada manusia, gue bakal pikir ulang apakah kemampuan manajemen lo masih layak buat posisi lo. Kita pergi. Lu berhenti dulu. Lu ngapain sih? Lu tuh satpam bau. Emang lu siapa? Berani-beraninya ngatur-ngatur Wang Jiabao. Hei, ada orang nggak? Bawa anjing ini ke sini. Pasangin dia masker mulut. Di tempat umum. Nggak boleh dia ribut lagi. Zhao-Puhai. Sekarang gue resmi kasih tahu lu. Lu dipecat. Dan semua perusahaan di kota Haicheng selamanya nggak boleh nerima kerja satu keluarga lu. Kenapa sih Wang Jiabao? Gue salah apa emangnya? Masih perlu gue kasih tahu lu? Lu udah nyakitin siapa? Lu sendiri nggak tahu. Maksud lu satpam bau tadi. Dia itu siapa sih sebenarnya? Pergi dari sini. Jangan dong Wang Jiabao. Pergi. Wang Jiabao. Sini. Kok hari ini Wang Jiabao takut banget sama lo ya? Hah? Itu Wang Jiabao tuh teman sekolah gua. Dia cuma bantu gua acting. Semua kejadian hari ini salah gue. Gue kira mereka beneran mau rayain ulang tahun gue. Sampai-sampai niat baik Mingzu jadi sia-sia. Nggak apa-apa.
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Nenek, yuk bikin permohonan dulu. Belum pernah ada orang yang rayain ulang tahun gue sebelumnya. Kalau gitu, gue mau doa. Semoga keluarga kita ke depannya masih ada Xiaobao, selalu sehat. Semoga Mingzu dan Kirui selalu bareng seumur hidup. Bibilan. Padahal ini ulang tahun lo. Kenapa semua doanya buat kita semua sih? Lo juga harus doa buat diri lo sendiri. Kalau gitu biar gue bantu nenek doa. Semoga nenek bisa kayak peri kecil, selalu cantik selamanya. Xiaobao di keluarga kita emang paling jago ngomong. Kalau gitu gue juga mau doa buat diri gue sendiri. Iya. Gue berharap bisa cepat ketemu anak sulung gue. Yuk tiup lilinnya bareng-bareng. Ayo. Selamat ulang tahun. Yuk makan bareng-bareng. Makan yang banyak ya. Masakan nenek enak banget. Oh, Kirui, lo kenapa sih? Wah, Kirui, lu kenapa sih? Aduh, kok ada jagung di sup ini? Oh, Kirui. Cepat Mingzu, bantu gua bawa Ho Chirui ke rumah sakit. Sini Xiaobao, temenin nenek ya. Siap. Ho Chirui, tahan dulu. Kenapa sih? Kenapa ini? Bokap gue alergi nih. Bokap lo alergi sama apa? Nenek, jangan nyalahin diri sendiri. Bokap gue emang alergi sama jagung. Alergi sama jagung? Kemungkinannya kecil banget. Iya sih, selain bokap gue belum pernah ketemu yang lain. Jarwi juga alergi sama jagung. Jangan-jangan dia itu Jarwi gue. Xiaobao, nenek mau nanya sesuatu sama lo. Ibunya bokap lo di mana? Lo bilang dia nenek kandung gue. Setelah cerai sama kakek gue, dia selalu tinggal di luar negeri. Oh, gitu ya. Jadi dia kayaknya nggak bakal jadi Jarwi gue deh. Lo nih, nanti makan hati-hati ya. Nih, bawa aja terus. Gua ngerti kok. Siapa tuh? Mama udah balik ke Indonesia. Huo tua maaf ya, ini semua salah gue. Sampai Huo Kirui jadi kambuh asmanya. Nggak apa-apa kok. Gua juga salah, nggak jelasin ke lu sebelumnya. Tungguin gua bentar ya. Gue bukain pintu dulu. Halo? Pak Direktur, lu sama Nyonya kepergok sama paparazi. Kalau sampai masuk berita ekonomi, saham pasti bakal gonjang-ganjing. Gini aja, lo keluarin duit dulu, beli aja fotonya. Nanti gua cari waktu buat jujur sama si Chunlan. Gitu, biar hubungan gua sama si Chunlan bisa diumumin ke publik. Oh iya Pak Huo, ada satu lagi. Lo udah nikah, perlu nggak lebih formal, bikin perjanjian pranikah sama Nyonya? Ngapain bikin perjanjian pranikah? Nggak usah. Keluarga itu pilihan gua sendiri. Terus JM belum tahu kalau dia anak adopsi. Lo mau kasih tahu nggak? Soal itu, lagi gua pikirin. Oke, sementara gitu dulu. Zendong, lama nggak ketemu. Gue udah balik. Permisi, boleh tahu Anda siapa? Saya ibunya Huo Chirui. Saya neneknya Xiaobao. Udah cukup, ngomong panjang lebar gini. Bukannya mantan istri gua aja. Chunlan, tunggu bentar ya. Gua ada beberapa kata mau ngomong sama dia. Kenapa lu tiba-tiba balik ke Indonesia? Gue kepikiran pengen balik buat lihat lu sama anak, juga cucu gue. Nggak nyangka lu malah ninggalin rumah mewah. Terus sama cewek ini pindah ke rumah sekecil ini.
Cendong. Lo bener-bener makin tua makin aneh aja. Jangan sentuh gua. Jangan panggil gua kayak gitu juga. Kita udah lama cerai. Sekarang lu cuman partner bisnis gua. Lagi pula, pasangan gua nggak tahu soal identitas gua. Jangan bilang ke dia. Pasangan? Lo ternyata udah nikah. Gue kira lo bakal peduli sama pendapat anak lo. Lo gak bakal nyariin dia ibu tiri kan? Jangan bahas soal anak sama gua. Dulu kondisi badan lu nggak bagus. Nggak bisa punya anak. Lu bilang mau adopsi anak. Akhirnya kita adopsi Huo Chirui. Tapi lu ngapain? Lu ninggalin anak yang lagi demam di rumah. Lu malah jalan-jalan sendirian. Akhirnya lu malah mau kirim dia pergi. Zuang Shenhui. Coba lu pegang hati lu sendiri. Tanya ke diri lu. Pernah nggak satu hari aja lu jalani tanggung jawab sebagai ibu? Itu semua gara-gara dia emang bukan anak kandung gue. Kenapa gue harus baik banget sama dia? Gua nggak peduli lu mikir apa. Sekarang lu cuma partner bisnis aja. Sekarang gua udah punya keluarga sendiri. Kalau gua sampai tahu, lu ganggu keluarga gua lagi, gua nggak masalah ngusir orang yang kerjanya cuma ambil dividen dari perusahaan, keluar dari perusahaan. Dan juga, biar lu selamanya nggak dapat tunjangan. Gua juga nggak masalah, biar lu seumur hidup nggak bisa balik ke negara asal. Lu harus tahu, gue Huo Zhendong punya kekuatan buat itu. Gue bisa lakuin semuanya. Lo segitu kagum sama cewek itu. Gue pengen tahu juga bagian mana sih dia yang lebih oke dari gue. Lo pergi. Aduh. Tante lah, Kenapa nih? tante malam ini ada waktu nggak? Mau ikut kita nggak ke acara tahunan kantor? Malam ini ya? Malam ini di tempat gue ada rapat. Tante Lan. Bukannya tante udah lama pengen ganti kulkas di rumah? Gue denger di acara tahunan kantor kita bakal ada undian. Hadiah utamanya tuh kulkas loh. Makanya kita mikir kalau makin banyak orang ikut undian, peluang menangnya juga makin gede kan? Waduh, iya juga ya. Nanti alamatnya kirim ke gue aja. Kalau gue udah selesai kerja, gue langsung nyusul kalian. Gak nyangka ada kesempatan bagus begini. Gimana? Dia mau nggak? Mau sih mau. Tapi Pak, masa tiap kali kita harus cari alasan kayak gini biar Tante Lang ikut acara kita terus? Iya juga. Iya, kita harus cari waktu buat jujur ke dia soal identitas kita. Gua dengar ketua direksi kali ini mau bawa cewek itu ikut acara tahunan. Kita perlu nggak bikin acara tahunan kali ini gagal biar dia nggak bisa ikut? Nggak usah. Kali ini kita harus bikin masalahnya jadi besar. Biar semua orang lihat sebenarnya Huo Zhendong itu nikahin perempuan macam apa sih. Nanti juga mereka bakal nyerah sendiri. Maaf ya. Gue telat datang nggak sih? Tante Lan, Yuk kita masuk aja. Oke, ayo kita jalan. ayo. 왜 내 눈앞에 나타나 난 네가 자꾸 나타나 두 눈을 감고 누우면 왜 네 얼굴이 떠올라 Bos kalian itu bener-bener keren banget ya. Acara tahunan kayak gini, wah mewah banget sih. Iya dong, bos kita tuh mulai dari nol loh. Dan orangnya juga bersih banget hidupnya. Serius? Kakek mulai sombong lagi tuh. Kita duduk di sini aja ya. Kaget nggak? Gue juga di sini loh. Kemarin gue lupa bilang gue itu pemegang saham grup Huo. Ayo, sebentar lagi acara tahunan bakal mulai. Kok semuanya makanan barat sih? Nggak ada makanan Cina ya? Cuma makanan barat yang wah, yang punya rasa dan gaya, baru cocok buat kita-kita yang kelas atas dan punya ambisi. Nggak kayak sebagian orang yang cuma pantas kerja di restoran Cina yang tampilannya seadanya, cara masaknya juga asal-asalan. Makanan Cina, menurut gue, cuma bisa buat ngibulin orang yang belum pernah lihat dunia aja. Nggak ada makanan yang gue suka di sini. Kalau gue lapar, nanti pas naik panggung, gue nggak bakal bisa nyanyi apa-apa. Hujua, acara tahunan hari ini juga undang partner bisnis kita. Janji ke mereka, bisa nikmatin lagu-lagu bernuansa tradisional.
Penyanyi ini sengaja diundang buat jadi penutup acara tahunan hari ini. Mana sempat gue cari makanan Cina dalam waktu singkat. Kalau lu nggak keberatan, gue ada satu porsi makanan Cina yang dibungkus. Tapi mungkin tampilannya nggak sebagus yang di atas meja ini. Nggak masalah. Aromanya enak banget. Pasti makan makin mantap rasanya. Wah, berasa banget wangi masakannya. Ini hasil masakan istri gua. Dia emang jago banget masak. Bahan makanan apapun kalau udah di tangan istri gua, pasti jadi makanan enak. Enak banget. Ayo, siap. Ada aja orang kayak gitu nggak bisa tampil di depan umum. Pakai sendok garpu aja nggak bisa. Mas pelayan, Halo Pak. kita nggak biasa pakai sendok garpu gitu. Tolong gantiin 2 pasang sumpit ya. Baik Pak. Pak Juang, ada masalah. Penyanyi yang tadi itu gara-gara makan nasi kotak dari perempuan. Sekarang dia lagi diare di toilet. Kayaknya nggak bisa tampil di panggung. Mana mungkin sih? Mas pelayan, Halo. tolong ambilkan gue segelas jus pir buat melembabkan tenggorokan. Baik, mohon tunggu sebentar. Ini jus bir Anda. Makasih. Kiri ya, cepetan antar dia ke rumah sakit. Oke, gue sekarang antar dia ke rumah sakit. Lu cepat coba hubungi, ada nggak penyanyi lain yang bisa nyanyi lagu gaya nasional? Apa? Paling cepat 2 jam? Nggak ada yang lebih dekat lagi? Ya udah deh. 2 jam. 2 jam. Nunggu dia datang ke sini, makanan di meja udah dingin semua. Gua udah bilang, makanan lu ini nggak layak buat ditampilkan. Sekarang dimakan malah bikin orang sakit perut, puas loh. Ini semua gue masak sendiri, nggak bakal bikin orang sakit perut kok. Masih aja ngeles. Makanan di meja ini dia sama sekali belum disentuh. Sekarang sebentar lagi acara utama mau mulai. Kalau panggil orang baru udah nggak sempet. Gua jendong. Ini istri baru lo ya. Begitu ada masalah, tanggung jawab aja nggak berani ambil. Kalau acara ini gagal, bos kalian pasti nggak senang. Kerjaan lo, Minzu, sama Kirui bisa jadi masalah. Gue nggak mau kalian sampai kehilangan kerja. Waktu gue masih muda, gue pernah ikut grup seni pertunjukan. Kalau gitu, biar gue aja yang coba naik ke panggung. Aduh astaga, lihat cara ngomong lo itu. Jangan-jangan lo mikir ngelayani para bos besar partner bisnis ini sama aja kayak lo ngelayani orang kampung dari desa lo itu. Jangan bikin malu di sini deh. Lo bisa nyanyi, siapa yang percaya coba? Gue percaya. Gue juga percaya. Gue juga percaya. Kalian ngerti gak sih? Kalau dia bikin masalah lagi, gue harus gimana nutupin semuanya. Kalau sampai ada kesalahan, gue yang bakal tanggung semua. Pergi sana. Nenek semangat ya. Kalian satu-satu semua pada percaya sama dia. Oke deh. Hari ini kita lihat bareng-bareng si pengantar makanan ini bisa nyanyi kayak gimana sih. Jangan sampai nanti malu-maluin sampai ke rumah nenek moyang. Nangis terus kabur keluar. Direktur Huo, acara selanjutnya harusnya lagu bergaya tradisional kan? Gue penasaran banget sama penampilan yang kalian siapin buat gue. Oke. Kenapa sih? Ada apa ini? Kok nggak ada yang naik panggung? Ini maksudnya apa? Jangan-jangan udah selesai? Hujan dong, jangan-jangan pasangan lu kabur sebelum tampil. Kalau emang nggak bisa, bilang aja dari tadi. Nunggu sampai sekarang jadi susah nutupinnya. Lo, Asisten Kian siapin buat kabarin tamu luar negeri kita acara utama malam ini. Mungkin bakal dibatalin. Cepat lihat, cepat lihat. Itu di atas panggung siapa tuh?
Wah, gokil. Sok bikin misteri aja. Suruh dia nyanyi satu lagu deh. Cuman ngomongin hal-hal nggak penting. Gue pengen lihat dia nanti gimana nutupin semuanya. 身旁有何风光，也喑哑无话。春雨唤醒了枝桠，托风把心捎给他。屋檐下，风铃轻轻摇曳我的心弦啊。暮色碎了一地，无人能回答。初见他漫步溪桥下，他轻摘一朵桃， Mana mungkin sih? 泪如霞，酿得芳菲如新茶。我提笔也下临摹他。 Udah lama banget gua nggak dengar suara nyanyi sebagus ini. Ternyata ini ya rasanya kayak negara damai rakyat sejahtera. Bener banget. Akhirnya gue ngerti, kenapa leluhur kita dulu suka banget dengerin lagu-lagu kayak gini. Iya juga ya. Kakek nenek gue itu kan paling cantik sedunia ya. Iya dong. Mantap. Nyanyinya keren banget. Jadi kecil, coba cek deh kenapa tadi master itu bisa-bisanya kena diare. Siap. Tadi gue udah tampil oke belum sih? Suara gue ada fals nggak? Enggak kok. Junlan, gue bener-bener salah paham sama lu. Hah? Gue nggak nyangka, ternyata lu bisa banyak banget hal. Untung ada lu bantu gue banget kali ini. Syukurlah kalau gitu. Gue tua pokoknya. Asal lu nggak bohongin gue, nggak nutup-nutupin sesuatu dari gue, apapun yang terjadi, gue bakal hadapin bareng lo. Ih, lu ngomong gitu gimana sih? Emang gue bisa nutupin apa dari lu? Selanjutnya, mari kita sambut pidato dari Ketua Dewan. Ketua Dewan. Ketua bisa naik ke atas nggak? Oh, ketua lagi nggak bisa naik. Hari ini ketua nggak datang. Harusnya duduk di sebelah kita. Oh, gitu ya. Terus, manajer umum gimana? Manajer umum? Salah. Oh, manajer umum juga nggak datang. Terus, istrinya manajer umum gimana? Istri manajer umum? Enggak, Tantelan bukan istrinya. Semuanya salah paham. Sebenarnya ada apa sih? Baru aja dapat kabar dari keluarga ketua. Katanya hari ini nggak ada sambutan, langsung undian aja. Oh, gue ngerti. Hah? Lu ngerti apaan? Ternyata kita duduk di kursi yang seharusnya buat keluarga ketua dewan. Iya kan? Iya. Benar. Hari ini kita lagi hoki. Nggak sengaja duduk di meja utama. Selanjutnya, nomor undian yang menang adalah... Gue. Apa gue yang menang ya? Nomor 99. Gue. Lu nomor 99. Gue nomor 99. Tantelan lu menang undian. Ketua Dewan, sudah sesuai instruksi Anda, kami sudah siapkan angpau khusus buat Nyonya senilai 50.000. Oke? Wow, tadi gue diam-diam hitung uang di angpau ini ternyata ada 50.000. Tabung 40.000 buat dana pendidikan Xiaobao. Sisanya 10.000 cukup buat beli beberapa pelindung lutut buat lo. Beli beberapa model mobil kecil buat Xiaobao. Terus beliin beberapa baju buat Huo Qirui dan Mingzu. Karena ini hadiah undian yang jadi milik lu, uangnya harusnya dipakai buat diri lu sendiri. Nggak usah mikirin kita. Kita satu keluarga, nggak perlu dibedain mana lo mana gue. Kalau kalian semua nggak mau, ya udah gue beli aja sesuai keinginan gue. Oh. Kira-kira mau beliin makanan enak apa lagi buat Xiaobao ya? Lu tahu nggak kenapa Huo Jendong nggak pernah nyuruh lu keluarin duit? Karena mereka emang nggak nganggep lu bagian dari keluarga mereka.
Siapa tahu suatu hari nanti mereka ngusir lo dari rumah, semua perhitungan jadi ribet kan? Lo ngerasa mereka udah baik banget sama lo ya? Anak gue manggil lo tante, tapi manggil nyokap gue mama. Siapa yang lebih deket, siapa yang enggak, mereka jelas tahu. Dia manggil gue tante itu karena harus hormatin lo sebagai ibunya. Mereka juga masih ngerayain ulang tahun gue kok. Mereka nggak mungkin ngusir gue dari rumah. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Yang ada cuma cocok atau enggaknya syarat yang diajukan. Kalau lu nggak percaya, ya udah kita lihat aja nanti. Ah! Kirui, perut lo nggak enak ya? Minum sup hangat dulu deh. Gue bukain pintu dulu ya. Ma, Kirui! Ayo, Ho Kirui. Ho Kirui, duduk dulu aja. Ho Kirui. Mama ingat dulu kamu paling suka banget sup iga. Lihat nih. Yang ini, Mama sengaja minta chef Michelin bintang 3 buat masak sampai 3 jam penuh loh. Mama suapin kamu ya. Ho Kirui. Maafkan Mama yang gagal ini ya. Boleh kan? Ayo. Enak nggak? Coba minum lagi 1 sendok. Ho Kirui, kamu kenapa? Kok gitu sih? Ho Kirui, ada apa sih sama lu, Ho Kirui? Minggir dulu deh. Lu ngapain sih? Anak lu alergi jagung, lu nggak tahu ya? Alergi jagung? Tante Jelan. Kok lo punya obat asma sih? Waktu itu gue lihat lu kambuh alergi sama asma, tapi nggak bawa obat. Gue udah tahu, lu emang nggak pernah peduli soal beginian. Makanya gue mikir, kalau lu lupa, ya gue yang ingat aja. Obat ini penting banget, bisa nyelamatin nyawa pas darurat. Aduh, bener-bener deh, udah biasa ngurusin orang dari bawah. Skill lu buat cari muka emang jago banget ya. Lu kok bisa ngomong gitu ke gue? Kenapa gue harus cari muka sama anak gue sendiri? Lu pikir-pikir dulu deh, Ho Kirui itu anak gue, bukan anak lu. Minggir. Ho Kirui, jangan-jangan lu ketipu sama basa-basi murah kayak gitu ya? Sekarang lu ingat ya itu anak lo ya? Terus waktu lu kasih dia sup iga, kenapa lu nggak ingat dia alergi jagung? Ho Kirui percaya banget sama lu, bahkan nggak cek dulu langsung diminum. Coba lu lihat, apa aja yang udah lu lakuin. Anak gue jelas percaya sama gue. Masa harus percaya sama lo, orang luar? Kenapa? Lu gak punya anak atau kurang kasih sayang ya? Emang kenapa lo mau rebut anak gue? Gue nggak pernah mau rebut anak lo. Tapi lo sendiri aja, apa aja yang bisa dan nggak bisa dimakan Ho Kirui, lo aja lupa. Menurut gue, apa yang lo bilang itu bener banget. Lo emang ibu yang gagal. Berani banget lo ngomong gitu ke gue. Udah cukup, jangan ngomong itu ke nyokap gue. Lihat kan, di hati anak gue, siapa yang dia anggap ibunya? Dia tahu banget di hatinya. Ibu gue, itu dia. Ho Kirui! Maksud lu apa sih? Lu mau anggap tukang antar makanan itu jadi nyokap lu? Lu udah gak anggap gue lagi ya? Coba lu tanya hati lu sendiri. Menurut lu pantas nggak jadi seorang ibu? Bukannya lu sendiri juga udah ngaku kalau lu itu ibu yang gagal. Itu karena lu tiba-tiba sadar kalau di hidup kita ada perempuan lain. Makanya lu ngerasa terancam. Sebenarnya lu nggak bener-bener mikir kayak gitu. Lu cuma pengen buktiin ke kita kalau lu lebih baik dari dia. Lu pengen menangin kita balik kan? Kok lu bisa mikir kayak gitu tentang gue? Gue salah mikir gitu. Lu lahirin gue tapi nggak tahu kalau gue alergi jagung. Padahal dia cuma bareng bokap gue beberapa bulan, dia aja selalu ingat bawa obat asma buat gue. Begitu dia menang hadiah, yang dia pikirin pertama itu kita. Bahkan waktu gue sakit dan kambuh asma, cuma dia yang panik. Terus lu? Kirui, lu mau bilang ke gue, lo udah terharu sama semua perhatian murahannya itu? Kirui?
Mama ingat waktu dulu Mama pergi, lu tingginya baru sampai pinggang Mama. Lu salah ingat, waktu itu gua udah sampai dada lo. Iya ya? Mungkin Mama yang salah ingat. Atau sebenarnya lu memang nggak ingat sama sekali? Lu nggak pernah benar-benar anggap gua penting di hidup lu. Kayaknya lu nggak pernah butuh gua. Seolah-olah gua cuma beban buat lu. Sekarang, gua udah punya keluarga yang penting banget buat gua. Lu nggak butuh gue juga nggak butuh lu. Dulu lu nggak urus gue, nanti gue juga nggak akan urus lu. Oke. Tenang aja. Gue gak pernah kepikiran mau lu urus gue. Gue juga gak butuh lu buat urus gue. Ya udah bagus. Gue tetap bersyukur karena lo udah lahirin gue. Kalau nanti ketemu lagi, anggap aja kita nggak saling kenal. Sekarang, tolong lu pergi. Ayo pergi. Kirui, ayo pergi. Ayo pergi, lu pergi aja. Pergi. Kirui. Kok Cirui, kalau lu mau nangis, nangis aja gak apa-apa kok. Mak, gue bener-bener berharap lo itu ibu kandung gue. Mama, tenang ya, jangan nangis. Mama. Papa kok papa nangis? Maaf ya, gue jadi nggak bisa nahan emosi. Barusan lu bikin gue inget sama anak gue. Kalau dia masih ada, gue gak tahu dia masih butuh gue atau enggak. Dia pasti butuh lo. Sama kayak gue butuh lo. Mulai sekarang gue bakal berbakti sama lo kayak anak kandung sendiri. Ini ada 10 juta. Anak lo mau kasih buat lo duluan. Ini... Lu dapat duit sebanyak ini dari mana? Sebenarnya gue itu... Belakangan ini dia kebanyakan nonton drama pendek Dragon King. Jadi kebiasaan ngomongnya selalu bawa-bawa wan. Kayaknya di kartu dia juga cuma ada 1.000 doang. Iya, Mak. Walaupun sekarang duit di kartu gue nggak banyak, tapi nanti gue pasti bakal kerja keras. Biar Mama bisa hidup lebih enak lagi. Mama gak butuh duit kalian. Dengan niat kayak gini aja, Mama udah terharu banget. Kalian belum makan kan? Biar Mama masak ya. Gue bantuin mama aja. Lihat tuh, lu gak perhatian lagi kan? Kebiasaan lu kalau udah heboh langsung ngeluarin duit, kapan sih bisa berubah? Papa, lu tuh bener-bener gak berguna. Gimana bisa acting kakek aja lo kalah? Hal kayak gini kan emang harus dibahas. Tapi tetap harus papa yang ngomong dulu, baru lo yang lanjut. Papa, Mama, gue bantuin kalian deh. Gue bilang ya, tadi lu hampir ketahuan. Tua, gue inget Ho Cirui kan chef profesional ya. Sisa 2 paha ayam panggang itu serahin aja ke Ho Cirui. Gimana? Chef profesional. Oh. Iya, gue emang chef profesional. Cuma manggang paha ayam doang, gampang lah. Itu... Si Junlan, lu temenin mereka main dulu bentar. Gue bantuin Coach Cirui di dapur. Serahin ke kalian berdua ya. Cepet cari tipsnya. Cuma manggang paha ayam doang, gampang banget. Gue tuh kayak dewa masak turun ke bumi. Ini boleh dimasukin ke dalam nggak? Nggak masalah. Kenapa? Semuanya masih di bawah kendali gue kok. Cirui itu chef profesional. Nggak usah khawatir. Tunggu sebentar ya. Paha ayamnya bentar lagi jadi. Aduh, terus gimana dong? Gue beli aja, cepetan. Asisten Lee, tolong cepet beliin gue 2 paha ayam panggang. Kirim ke rumah gue ya. Junlan, gue mau ngomong sesuatu sama lu. Sini bentar. Tuan muda, ini dia. Cepetan cobain masakan gue, yuk. Bukannya gue beli ayam betina ya, kok paha ayamnya gede banget gini? Oh, gue ngerti sekarang. Lu bilang peternak ayam kayak gini tuh gak bisa dipercaya banget ya?
Ini ayamnya dikasih berapa banyak hormon sih? Begitu dipanggang langsung gede banget gini. Gimana mau dimakan coba? Iya. Kalau emang nggak sehat gini, Xiaobao mendingan jangan makan deh. Nggak apa-apa, Xiaobao. Nenek nanti beberapa hari lagi bakal ke desa buat beli ayam kampung beberapa ekor buat lo. Itu enak banget loh. Gimana, mau nggak? Mau. Kita makan udang besar aja yuk. Permisi, apa Anda, Huo Furen? Mata lo buta ya, kalau bukan gue siapa lagi? Ini foto yang dulu pernah kita bantu perbaiki buat Anda. Nggak ada yang ngambil, jadi gua bawain buat Anda. Fotonya. Kenapa lu datang ke sini? Jelas gue harus dateng lah. Lagi pula gue juga mau ngomong sama lo. Tentang kelakuan anak lo yang hebat itu. Dia malah demi istri lo yang kerja ngantar makanan itu, mau mutusin hubungan sama gue. Anak yang lo besarin itu bener-bener berbakti ya. Itu ya. Kalau gitu, menurut gua anak gua lumayan bisa bedain mana yang benar. Maksud lo apa? Lu masih berani nanya maksud gua apa? Gua udah pernah ngingetin lu kan, jangan ganggu keluarga gua. Tapi lu malah bikin masalah. Di acara tahunan itu, lu kasih obat pencahar ke penyanyi cewek itu. Sampai dia diare terus, nggak bisa naik panggung. Luang Xianhui. Lu tahu banget di acara itu ada mitra bisnis penting. Tapi lu tetap ambil risiko segede itu cuma buat jatuhin istri gua. Biar dia malu di depan umum. Lu emang perempuan berhati busuk. Nggak pantas jadi ibu Huo Qirui. Lo dengar dari siapa? Jangan-jangan dari istri tua lo itu? Kayaknya si Junlan itu emang nggak bener deh. Jangan ngomong gitu tentang nyokap gue. Dia nggak pernah sekalipun jelek-jelekin lo di depan kita. Lu emang keras kepala banget. Asisten Lee, bawa orangnya masuk. Bos Juang tolongin gue. Gue udah bantuin lo kerja. Lu ngomong apa sih? Ngawur banget. Gue gak pernah nyuruh lu ngapa-ngapain. Jangan salahin gue. Semuanya gara-gara lu hidup gue hancur. Semuanya karena lu. Lu mau ngapain? Jangan deket-deket. Pergi sana. Tarik dia dari sini. Ini kantor gue, bukan tempat buat kalian ribut kayak gini. Pak Direktur, tolong banget kasih gue satu kesempatan lagi. Gue masih punya cicilan rumah ratusan juta yang belum lunas. Gue nggak bisa kehilangan kerjaan ini. Lu nggak boleh kehilangan kerjaan ini. Kalau bukan karena istri gua yang serba bisa. Kerjasama penting grup Huo sama perusahaan lain udah pada rusak gara-gara kalian. Nanti bakal ada ratusan bahkan ribuan karyawan yang kehilangan kerja gara-gara lo terpaksa keliling cari kerjaan. Mereka mau nangis ke siapa? Kalau udah salah pilih bos, salah ambil keputusan, ya harus siap dihukum. Beresin barang-barang lu. Tidur di kolong jembatan aja sana. Gua nggak mau lihat muka lu lagi. Awak pergi. Pak Direktur, gue salah. Semua gara-gara Juang Xianhui maksa gue, Pak Direktur. Jendong, gue beneran gak sengaja. Gue sadar gue salah. Lu nggak tahu. Kalau lu tahu lu salah, lu pasti nggak bakal bawa sup jagung iga sapi lu itu buat pamer keakraban lu sama Kirui di depan Chunlan. Sebagai ibunya Kirui, lu bahkan nggak tahu dia alergi jagung. Lu hampir bikin dia mati, tahu nggak? Suang Xianhui, lu tuh lucu banget. Dari dulu lu nggak pernah naruh Kirui di hati lu. Bukannya karena dia emang bukan anak kandung gue. Kenapa gue harus peduli sama orang luar? Lo ngomong apa barusan? Gue Jendong, gue kasih tahu lo ya. Sebenarnya lu sama sekali bukan anak kandung gue sama dia. Karena gue gak bisa punya anak, makanya lu diadopsi buat dibesarin. Kenapa gue harus ngelakuin semuanya kayak ibu kandung? Pak, bener nggak sih yang dia bilang? Lu jangan cari-cari alasan lagi buat egois lu sendiri. Sejak hari lu mutusin buat bawa dia pulang, dia udah jadi tanggung jawab kita berdua. Huo Qirui itu bukan barang, tahu? Dia itu hidup, punya darah, daging, dan perasaan. Bukan mainan yang bisa lu panggil seenaknya, buang semaunya. Oke. Gue cenderung mau jadi orang baik banget, gue gak bisa saingin. Tapi lu nikahin tukang antar makanan, lu mau bikin cicik siapa sih? Semua orang tahu kalau gue Juang Xianhui mantan istri lu. Sekarang lu nikahin orang dari lapisan bawah, terus semua orang harus panggil dia ibu direktur. Gue cenderung, lu sengaja mau permalukan gue ya? Udah cukup, Juang Xianhui.
Semua orang itu lahir setara. Nggak ada yang lebih tinggi atau rendah. Lo, Zhuang Xianhui, sebelum jadi bos Zhuang juga cuma jualan di kaki 5, kan? Perlu gue ingetin, kak. Kalau dulu gue nggak minjemin lo 500.000, sampai lo bisa jadi pemegang saham grup Huo. Lo, Zhuang Xianhui, sekarang mungkin juga cuma jadi orang bawah kayak yang lo omongin. Intinya lu cuma mau pilih si Junlan, cewek tukang antar makanan itu, sama anak yang nggak punya ibu, nggak punya bapak itu, kan? Lu mukul gue? Hujan dong lu berani mukul gue. Gue nggak pernah mukul cewek. Tapi Zhuang Xianhui, gue nggak bakal biarin lu hina keluarga gue Ho Chendong. Mereka satu-satu nggak ada hubungan darah sama lu. Emangnya mereka bisa disebut keluarga? Nggak ada hubungan darah, terus kenapa? Dia itu keluarga yang gue pilih sendiri. Mereka kasih gue kehangatan yang nggak bisa dibandingin sama hubungan yang cuma ngandelin darah doang. Dan lu, Zhuang Xianhui, kesabaran gue ada batasnya. Selama ini gue udah sabar banget sama lu, tapi lu nggak pernah tahu diri. Kesabaran gue kalau udah lu habisin semuanya. Bizan gue. Pak Direktur. Lu mau ngapain? Mulai hari ini, semua hak Zhuang Xianhui di grup dicabut. Dia dikeluarin dari daftar pemegang saham grup Huo. Baik, Pak. Zendong! Zendong, lu nggak boleh gini ke gue, Zendong. Coba lu pikir, dulu kalau nggak ada uang 500 gue, mana mungkin ada grup gue kayak sekarang, Zendong. Justru gara-gara uang 500 lu, gua kasih lu jadi pemegang saham grup Huo. Selama ini, dividen saham yang lu dapet dari grup Huo udah miliaran, kan? Budi baik gua ke lu. Udah gua balikin berkali-kali lipat. Tapi lu selalu aja ngelewatin batas gua. Berkali-kali ganggu keluarga gua terus. Bahkan gak segan-segan pakai masa depan perusahaan buat jadi taruhan di tangan lu. Lu udah gak pantas lagi jadi orang yang diandalkan karyawan grup Huo. Listen gue. Baik, Pak. Kirim dia ke Suriah. Nggak boleh balik ke Indonesia selamanya. Lu nggak boleh gitu sama gue. Jangan. Zendong, jangan. Bawa dia pergi. Bukannya lu suka barang-barang luar negeri. Gue ngelakuin ini demi lu kok. Kirui, lihat mama dong. Tolongin mama ngomong ke papa ya. Mama janji bakal baik sama lu, Kirui. Mama sadar kok, mama salah. Kasih mama satu kesempatan lagi ya. Kirui, maafin mama ya. Mama jangan tinggalin gue. Jangan pergi, jangan tinggalin gue. Gue bakal nurut, gue bakal baik banget. Jangan tinggalin gue. Mulai hari ini gue bukan mama lo lagi. Lo juga bukan anak gue lagi. Papa. Mama. Kirui. Mama yang gendong lo balik ke rumah ini, Kirui. Gue dulu selalu mikir, pasti ada yang salah sama gue, makanya lu gak suka sama gue. Ternyata selama ini, gue sama sekali gak pernah masuk ke hati lu. Gak pernah ada kemungkinan lu milih gue. Enggak gitu, Kirui. Gue yang milih lo, gue yang bawa lo masuk ke rumah ini, Kirui. Mama yang milih lo, Kirui. Kirui. Makasih udah pernah milih gue. Tapi sekarang, udah waktunya bangun dari mimpi. Sampai jumpa, Zhuang Xianhui. Bawa pergi. Kirui. Zendong. Makasih udah kasih gue keluarga. Lagi mikirin apa sih, anak bodoh? Lu tuh dari awal sampai akhir selalu jadi keluarga pilihan gua. Sesama keluarga, nggak perlu bilang makasih. Anak baik, yuk kita pulang. Kok mereka berdua bisa ada di sini sih? Waduh, Pak, kayaknya hari ini kita susah buat pulang ke rumah. Lihat tuh,
Kalian berdua kok bisa di sini? Kenapa mereka malah nulik sama kalian? Oh iya, gua kan orang keluarga Huo ya. Belakangan ini performa gua lumayan bagus. Jadi dipromosin jadi kepala tim keamanan. Lo tahu kan kalau pejabat baru itu biasanya langsung bikin gebrakan. Harus dong sekalian nunjukin taji, biar ngerasain jadi bos. Hahaha, bener nggak sih? Ayo cepetan kasih salam buat kepala tim. Selamat sore kepala tim. Kau tuh nggak punya hobi lain, cuma seneng kalau egonya dipuji. Huo tua, kok lu jago banget sih? Bisa naik jabatan segala. Ini sih berita bagus banget. Kebetulan pesanan gue juga udah kelar. Malam ini kita masak yang banyak aja, terus rayain bareng-bareng gimana? Boleh banget, ayo. Kirui, temenin mama ke supermarket ya. Gua ke kantor bentar, ada urusan dikit. Pulang cepat ya. Ayo, ayo. Kerja lo bagus ya. Ambil bonus 3 juta rupiah di ruang keuangan. Terima kasih Pak Direktur. Silakan. Katanya nomor plat mobil Direktur Huo itu 5 angka 8. Begitu dia datang, kita langsung minta supaya keluarga kita nggak diblokir lagi. Iya, iya. Kalau enggak, keluarga kita beneran nggak bisa lanjut hidup. Iya banget. Itu mobilnya. Itu mobil Direktur Huo. Ayo. Lo bukannya dia satpam, kok bisa jadi direktur grup Huo sih? Ternyata mama gua nikah sama direktur Huo. Gua harus buru-buru kasih tahu mama. Wang Jabao, lu tuh bego banget ya. Sekarang lu bilang ke nyokap lo. Nyokap lo jadi tahu dong, keluarga kita ke sana cuma gara-gara uang. Terus gimana dong? Gue ada cara. Mah. Kok kalian berdua ke sini? Ma, kita beliin beberapa baju buat mama. Nih, Ma, duduk dulu. Ma, kemarin itu emang salah kita. Gini, gimana kalau mama minta tolong sama Papa Tiri buat bantu urus lagi, biar Pak Huo kasih kita kesempatan kerja sama sekali lagi. Ya, Ma. Ma, waktu itu beneran cuma salah paham. Lagi pula, Ma, gue lagi hamil, Ma. Hah? Sebentar lagi Mama bakal jadi nenek loh. Beneran ya? Iya. Dulu lu kan selalu bilang nggak mau punya anak. Katanya anjing aja dianggap anak. Kok tiba-tiba hamil sih? Ma, sekarang gue udah dewasa. Anjing kan cuma teman main beberapa tahun doang. Anak itu investasi seumur hidup, Ma. Jadi, Ma, mending Mama suruh aja Papa buat bantu ngomongin yang baik-baik soal kita ya. Kalau enggak, gue sama Wang Jabao bisa-bisa nggak lanjut hidup bareng, Ma. Ma, nanti pas anaknya lahir susu formula aja nggak kebeli. Ma, tega banget kalau Mama diam aja. Ma. Ma. Oke. Pasti Mama omongin sama Huo Jendong. Tapi kan papa kalian itu juga belum tentu bisa bantu ya. Jadi kalian jangan cuma berharap sama Papa Huo doang. Kalian juga harus usaha sendiri, ngerti nggak? Ngerti, Ma. Nih, Mama pegang deh. Zhao Qingqin, kenapa lu bohong sama mama gue bilang lu hamil? Kalau gue nggak bohong, mana mungkin dia mau bantuin gue? Wang Jabao, kalau lo mau hidup enak ke depannya, mending lu tutup mulut deh. Pak Huo, Ada apa ya? hari ini menantu gue datang buat minta maaf ke gue. Dia bilang acara ulang tahun kemarin itu sebenarnya cuma salah paham. Lu kan lagi jadi sopir buat direktur itu kan? Lu bisa nggak bantu keluarga anak gue buat minta tolong sama direktur itu? Sekarang mereka lagi susah banget. Sumpah. Mereka udah minta maaf ke lo. Sikapnya juga benar-benar tulus kok. Lagi pula menantu gue sekarang lagi hamil. Jadi, gimana kalau kita duduk bareng makan malam? Menurut lo weekend gimana? Boleh banget. Ya udah, gue telepon mereka dulu. Iya. Halo Kirui. Hari ini keluarga Chunlan yang jadi besan, nggak tahu siapa kita malah minta maaf ke Chunlan. Kayaknya mereka kali ini benar-benar nyesel.
Gimana kalau kita sekalian jelasin hubungan kita sama mereka sekarang? Kontrak kerja grup Huo. Hadiah ini harusnya udah cukup besar kan? Gue pakai baju kayak gini udah oke belum ya? Bisa kok. Nenek cantik banget. Ini pertama kali kita semua ketemu. Nanti lu kasih ini ke mereka ya. Lau Huo, emang lu paling perhatian? Kalau gitu gue duluan ke sana ya. Oke. Mak, nanti kita harus tampil bagus ya. Mereka udah datang tuh. Kok belum datang juga ya? Hai mahtua cowok, mahtua cewek, Kin. Cuma dia doang yang datang. Ayo cepetan. Mertua cewek, akhirnya lu datang juga. Ma. Kin. Kok cuma lu doang yang datang? Keluarga lu mana? Oh, mereka masih ada urusan dikit. Datangnya agak telat. Oh ya udah, kita masuk dulu aja. Ayo kita jalan, Mah. Oh iya, ini sedikit tanda dari Lau Huo di keluarga kita. Aduh, mertua cewek, lu bener-bener baik banget. Ayo duduk, ayo duduk. Minum teh. Itu, mertua cewek. Suami lu biasanya suka apa sih? Nih, lihat deh. Lihat minuman enak ini, suami lu suka nggak? Oh, sekarang dia udah nggak boleh minum alkohol. Dia harus bantu bos, kadang-kadang jagain mobil. Harus selalu tetap sadar. Bantu bos jagain mobil. Iya benar. Sekarang Ko Jendong di rumah kita udah naik jabatan. Dia jadi kepala satpam sekarang. Bawahannya ngurusin beberapa mobil bos loh. Beberapa hari yang lalu, bosnya bahkan nyuruh dia atur kenyamanan kursi mobil itu. Di antara mobil-mobil yang diurus sama bawahannya bos mereka, apa ada satu mobil dengan plat nomor 5 angka 8? Ada kok. Kok kalian tahu sih? Ma, Om baik nggak sama lu? Dia lumayan baik sama gue. Jangan-jangan kita salah orang nih. Kebetulan aja dia lagi atur kursi buat ketua Huo. Kin. Sekarang paman lu masih kerja di grup Huo kan? Jadi kepala divisi gitu. Coba tanya deh ke dia. Istrinya ketua Huo itu kayak gimana sih? Oke, gue tanya sekarang. Ibu mertua, kita udah ngobrol lama banget nih. Kapan ketua Huo datang ya? Ketua Huo hari ini juga bakal datang nggak? Ibu mertua, sekarang lu nggak usah pura-pura nggak tahu gitulah. Ini, Mak. Ya, mak lu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Ma, kita salah paham nih. Lihat deh. Dia sama sekali bukan istrinya ketua. Pak Direktur, Ibu dan keluarga besarnya sudah masuk ke ruangan VIP. Jadi ternyata lu sama sekali bukan istri Pak Direktur Huo ya. Untung aja gue juga nggak beneran hamil anak cucu kalian. Lo nggak hamil ya? Kalau nggak gimana? Kalau gue beneran hamil gara-gara hadiah yang lo kasih ke kita itu, anaknya lahir pasti cacat atau nggak waras. So, Kin, lu jangan keterlaluan deh. Lu berani teriak ke gue kayak gitu? Wang Jiabao, lu jangan-jangan beneran percaya kalau bapak tiri lo itu direktur grup Huo? Lo itu siapa sih? Kenapa lo mukul anak gue? Gue mau mukul ya mukul aja. Wang Jiabao, hari ini kalau lo nggak sujud minta maaf ke gue gara-gara lo teriak tadi, kita cerai aja sekarang. Zhao Kin, gue ngerasa udah cukup baik sama keluarga Zhao lo. Iya, memang gue kerja di bawah bokap lo, tapi gue juga lulusan universitas ternama. Gue nggak pernah makan gratis di rumah lo, nggak pernah numpang tinggal gratis juga. Waktu kita nikah dulu, nyokap gue jual rumahnya sendiri buat beliin rumah buat gue nikahin lo. Tapi lo, bahkan pintu rumah kita aja nggak lo kasih dia masuk. Itu kan rumah gue sendiri, kenapa harus nyokap lo yang tinggal? Itu jelas-jelas rumah dia. Hahaha, rumah dia katanya. Udah jangan ribut lagi. Bukannya lu selalu ngeremehin dia karena cuma nganterin makanan, tapi cicilan rumah itu dibayar dari dia kerja keras nganterin pesanan pagi sampai malam. Udah jangan ngomong lagi, Jabal. Nggak apa-apa kok, Mak. Nggak masalah.
Wang Jiabao, maksud lo ngomong sebanyak itu apa sih? Sekarang lo ngelihat keluarga jauh gue lagi jatuh, lo mau milih nyokap lo ya? Jangan lupa, om gue masih jadi kepala departemen di grup Huo. Unta yang mati aja masih lebih gede dari kuda. Tetap aja lebih kaya daripada keluarga lo sama bapak tiri lo itu. Iya, keluarga lu memang kaya. Kaya banget sampai gua nggak bisa angkat kepala di depan lu. Nyokap gua udah susah payah ngerawat gua sampai segede ini. Gua nggak cuma gagal bikin dia hidup enak, malah tiap hari harus tahan sama sikap lu yang nyebelin. Bahkan lu masih maksa gua buat bohongin dia supaya bantu lu. Gua udah lakuin. Tapi sekarang gua mikir, gua bener-bener anak nggak berbakti. Demi lu, orang luar, gua malah bikin orang yang paling deket sama gua ikut susah bareng gua, Xiao Qingqin. Lu kan emang mau cerai kan? Oke, gua turutin kemauan lu. Oke, lo emang makin pinter sekarang. Cerai aja bagus, gue juga jadi bisa jauhin keluarga kere kayak lo. Kita pergi aja. Wang Jiabao, tunggu dulu. Siapa yang suruh kalian pergi? Bukannya lo bilang nggak bakal makan gratis atau numpang di rumah gue. Terus kenapa lo masih pakai baju yang dibeli dari uang gue? Karena udah cerai, baju yang lo pakai juga harus lo lepas. Lo nggak pantas ngabisin 1 rupiah pun dari keluarga jauh. Zhao Qingqin, lu jangan keterlaluan. Lu pikir lu siapa? Berani-beraninya nyakitin anak gua? Lepasin gue! Wang Jiabao, Lepasin gua! Mah! lo kesini. Mah! Lo lepasin nyokap gua! Kalian berhenti! Lepasin bajunya. Wang Jiabao, Lepasin bajunya! Lama! Kalian cepetan berhenti! cepet lepasin. Lepasin bajunya. Lepasin gue. Lepasin. Lepasin bajunya. Lepasin aja. Itu baju gua beli pakai uang gua! Lepasin bajunya! Zhao Qingqin, lo lepasin nyokap gua! Lo lepasin nyokap gua! Kalian lagi ngapain? Lagi pada ngapain sih kalian? Kalau bukan lu siapa? Hah? Lo. Mak, lo nggak apa-apa kan? Chunlan, Nenek. Chunlan, lu beneran nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalian kok tega banget sih ngebully orang? Emang kenapa kalau kita ngebully lo? Siapa suruh lo jelas-jelas bukan istrinya direktur utama? Masih aja di sini ngerjain kita. Siapa bilang dia bukan istrinya direktur Huo? Aduh, si Chunlan, keluarga suami lo yang miskin itu suka banget pura-pura ya. Coba gue tebak, jangan-jangan lu mau bilang lu itu anaknya direktur Huo. Manajer Huo. Dan yang ini istrinya manajer Huo ya? Ternyata otak lu nggak bego-bego amat juga. Satu keluarga lo emang sama aja kelakuannya, udah miskin sok kaya pula. Jangan kira pinjem baju bagus dikit bisa pura-pura jadi keluarga wakil direktur. Miskin banget sampai angpau aja tipis gitu. Bahkan hadiah pertemuan aja setipis itu. Lu tahu nggak barusan yang lu sobek itu apa? Apalagi sih, pasti cuma harga diri kalian yang gak berguna dan rapuh itu kan. Gue kasih tahu ya, om gue sekarang masih jadi kepala departemen di grup Huo loh. Dia tuh udah pernah ketemu sama direktur utama. Sekarang dia lagi OTW ke sini. Gue saranin sebelum dia sampai, mending lu semua cepet-cepet sujud minta maaf sama gue. Kalau enggak, kalau dia sampai tahu, terus ngadu ke direktur utama Huo, keluarga lu bakal diusir dari kota Haiche. Gitu ya? Cuma kepala departemen doang. Emang dia siapa sih? Waduh, lu bener-bener gak punya kemampuan apa-apa, tapi mulut lu keras banget. Gue pengen lihat nanti pas om gue dateng, apakah mulut lu masih bisa sekeras itu. Qingqin, dari jauh aja udah kedengeran suara lo. Siapa yang gangguin lo? Om, akhirnya lo dateng juga. Di sini ada orang nyebelin yang nampar gue. Mereka juga ngaku-ngaku orang grup Huo. Om kenal mereka nggak? Om, Zheng Xingli, kepala departemen keuangan grup Huo, menghadap direktur utama Huo. lo dia beneran direktur utama ya? Gue masih bisa salah ngenalin bos perusahaan sendiri nggak sih? Duduk! Tolong ampuni kami direktur utama Huo. Mas. Kita udah tahu salah, kita salah. Wah, tangan lu nggak apa-apa kan? Direktur utama Huo, gue mohon banget. Kita salah, kita udah tahu salah. Tolong maafin kita ya. Kita nggak bakal berani lagi. Salah. Lambat. Ujung jelek. Direktur utama.
Setiap tamparan yang kena di badan Chunlan, setiap penghinaan yang dia terima, hari ini gua mau mereka balikin 1000 kali lipat. Siap, Direktur Utama. Jangan dong, Direktur Utama, kita salah. Maafin kita ya, Direktur Utama. Lah, lu beneran direktur utama grup Huo. Chunlan, masalah ini nanti gue jelasin pas kita udah di rumah. Bawa mereka pergi semua. Siap. Jangan dong. Direktur Utama Huo, kita salah, Direktur Utama Huo. Siapa? Lu tolong bantuin gue minta maaf dong, bro. Gue lihat kakak lu. Siapa? Tutup pintunya. Jangan dong. Mereka berani merobek baju nyonya. Jadi, lepasin semua baju mereka juga. Soal tamparan, hitung 1 tamparan, setiap orang harus dikembalikan dengan 1000 pukulan. Siap. Jangan dipukul lagi. Jangan dipukul lagi. Dia beneran ketua Huo. Terus apa isi angpau itu? Apa isinya? Kalau lu penasaran, mending lu cek sendiri aja. Gaji tahunan, 5 juta. 5 juta. Lu tuh bodoh banget. Lu udah ngancurin hidup gua. Lu udah ngancurin hidup gua ya. Selamat datang, Bu. Senang Ibu sudah pulang ke rumah. Ini rumah kita kok. Dulu ibu pernah ke sini. Ayo coba temenin nenek ya. Yuk, kita jalan. Ngapain masih bengong aja? Apa lu nggak mau gue jadi bokap lu? Enggak kok. Cepetan masuk ganti baju dulu. Sampai sekarang gue masih nggak percaya. Lo itu ternyata yang mereka bilang sebagai orang paling tajir di kota Haicheng. Direktur utama grup Huo, manajer umum, sama istrinya manajer umum. Gue inget waktu terakhir gue kesini, lo bilang, lo itu satpam, lo itu koki, lo itu asisten rumah tangga. Gue juga asisten rumah tangga. Nenek, mereka semua penipu, Nek. Cuman gue cucu kesayangan nenek. Lo tuh ya? Chunlan, gue tahu kok lo nggak peduli sama status gue. Tapi gue rasa tetap harus jujur sama lo, biar semuanya jelas. Chunlan, yuk kita kenalan lagi. Nama gue Huo Zhendong. Gue beruntung banget bisa bangun grup Huo dari nol. Kondisi gue lumayan lah. Tahun ini umur gue 55. Di rumah emang banyak mulut yang mesti dikasih makan. Gue punya anak sama menantu yang suka drama. Sama cucu yang suka bikin onar. Gue nggak kekurangan mobil atau rumah. Yang kurang cuman orang yang bisa nemenin gue hidup tenang. Jadi Bushi, mau nggak gabung sama keluarga kecil kita yang kadang nggak jujur ini? Jadi pasangan hidup gue Huo Zhendong. Yang satu-satunya, nggak ada duanya. Walaupun selama ini kalian bikin gue nggak tahu apa-apa dan muter-muterin gue kayak gini, tapi gue juga ngerasain kehangatan yang belum pernah gue rasain sebelumnya dan juga kebahagiaan. Jadi jawaban gue adalah gue mau. Makasih ya Chunlan. 他看见他蜕变，他不屑他共勉。 Maaf ya. Gue janji bakal benerin foto keluarga itu buat lo. Tapi nggak nyangka paketnya malah hilang. Kalau ibu nggak keberatan, gue gantiin foto keluarga yang baru buat ibu. Kali ini, gue yang jadi anak ibu. Oke. Udah ya, hari ini kita foto keluarga lagi.
Yuk, ganti baju bareng-bareng, boleh nggak? Iya. Yuk ganti baju ya. Ayo. 他看见他蜕变，他不屑他共眠。 Coba cepetan sini. Ya bentar. Coba lu nakal lagi deh. Jangan lari. Jangan kabur. Lah, kayaknya kita udah nemuin kakak kita. Jarui. Ini Jarui gue. Lo itu Jarui gue. Ma, Kau tua, lihat deh. Dia itu Jarui gue. Wah, senangnya. Yuk, kita foto keluarga lengkap. Walaupun dunia ini ribet banget, ingat ya, selalu ada cahaya yang menerangi jalan lo pulang ke rumah. Terong.尾巴